menyapa Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan secara online melalui live streaming. Shalom dimanapun kita berada. Kiranya kita semua boleh merasakan hadirat Tuhan. Mari kita fokuskan pikiran kita, fokuskan hati kita hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh memiliki kesempatan Tuhan untuk terus menyembah dan memuji-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau menaikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kau yang akan menyucikan, menguduskan setiap hati kami Tuhan, agar pada saat kami menyembah Engkau, kami boleh merasakan kehadiran-Mu ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami akan percaya Tuhan saat kami menyembah Engkau, kemenangan boleh terjadi, kesembuhan boleh terjadi, kelepasan, pemulihan boleh terjadi Tuhan. Penuhi kami dengan kasih kepada-Mu Tuhan, penuhi kami dengan sukacita kepada-Mu Tuhan.
Kami boleh merasakan kehadiran-Mu ada di tempat ini Tuhan. Kami boleh merasakan kuasa-Mu mengalir dalam hidup kami Tuhan. Kami mau terus membesarkan karena nama-Mu Tuhan, karena kami percaya saat kami menyembah Engkau, kemenangan boleh terjadi, kesembuhan boleh terjadi, pemulihan boleh terjadi, kelepasan boleh terjadi Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Yang siap untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang percaya kalau Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita, boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi? Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Tuhan
bersyukur Tuhan lewat puji-pujian ini Tuhan. Kami boleh merasakan kasih-Mu, kami boleh merasakan kuasa-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Curahkan kuasa-Mu Tuhan dalam hidup setiap kami. Karena kami percaya Tuhan, mukjizat pasti terjadi Tuhan saat kuasa-Mu dicurahkan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan
sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan. Setiap hati yang memuji dan menyembah Tuhan dengan ketulusan hati mereka, Tuhan berikan damai sejahtera buat mereka. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan berkuasa, karena itu adalah kekuatan Allah yang akan mengubahkan kehidupan kami, yang akan memulihkan kehidupan kami, yang akan menyembuhkan semua sakit kami. Dan kami percaya Allah yang berkuasa, Allah yang luar biasa ada di tengah-tengah kami pada saat ini, siap untuk memberkati kami, siap untuk mengurapi kami, siap untuk memulihkan keadaan kami. Terima kasih Bapak, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dan siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai tepuk tangan yang terbaik. Lihat kiri kanannya, sapa shalom, katakan shalom. Setelah itu saudara silakan duduk. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Ya, sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Sama-sama katakan Tuhan Yesus hebat. Siapa yang mau mengalami Yesus yang baik, yang hebat, angkat tangannya. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, ya, sebetulnya ada kesaksian yang luar biasa ya dari Ibu Ina. Wah, luar biasa. Ya. Ibu Ina mau bersaksi nggak? Nodong ya. Kemarin udah bersaksi di House of Blessing. Coba di wawancara aja Ibu Yuni tolong. Nah, di situ aja. Ya. Ada kesaksian yang luar biasa, saudara. Kalau belum saudara belum dengar ya. Ya, silakan. Ya, ya, langsung aja. Ngomong aja langsung. Ibu Yuni. Ya, saya pembuka dulu Oke, ya. ya. Jadi sekitar beberapa minggu yang lalu ya Mami ya, lupa hampir sebulan ya scan jantung. Ya, hampir sebulan yang lalu scan jantung karena Mami memang ada keluhan suka sesak napas gitu ya, suka nyeri juga ya. Dada, gitu ya. Jadi waktu di scan jantung ternyata hasilnya ada penyempitan di pembuluh darah jantung kiri kanan 98% dan 95%, sehingga dokter memutuskan katanya ibu harus di bypass. Jadi Mami waktu itu dikasih rujukan dari rumah sakit, salah satu rumah sakit di Sukabumi, akhirnya dirujuk ke Bekasi karena fasilitas di sini kurang lengkap gitu ya. Jadi akhirnya hari Rabu kemarin ya, Mami akhirnya dirujuk ke rumah sakit Bekasi, dan waktu masuk ke sana pas rekam jantung ternyata ditemukan ada penyebatan, ternyata tiga bukan 2 lagi, 3, dan dokter bilang katanya tetap harus di bypass. Tapi waktu itu setelah proses menunggu yang cukup lama juga ya, sampai akhirnya tadinya mau jam berapa nih di operasi jam 3 tapi sebelumnya sebetulnya harusnya bisa masuk gitu ya. Dan akhirnya Mami bilang ke dokternya bahwa keluarga yang ngasih izin kalau Mami harus di bypass ya, coba nanti dilihat kalau bisa iring katanya gitu ya. Waktu itu adik saya juga mendampingi ke Bekasi, dan akhirnya setelah ada penundaan jam 4 lebih ya, Mami masuk jam setengah 5 kurang. Oh 5 kurang seperempat. Apa yang terjadi ini? Terus di kateter. Di kateter ya terakhir nggak ada penyumbatan 65%, tapi pembuluh darahnya besar. Jadi nggak perlu di ring. Cuman di kateter lumayan sakit. Oke. Jadi hasil kateternya. Iya, puji Tuhan, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Harusnya Ibu Ina itu harusnya di bypass ya, karena hasil pemeriksaan di Sukabumi ternyata ada penyumbatan. Ya, penyumbatan udah 98 dan 95. Dan waktu itu saya agak khawatir sebetulnya ya, ketika saya konsultasi sama beberapa dokter, salah satunya dokter Dede Budiman dulu teman saya di sini, Yud KBDS. Wah, itu nggak mungkin salah. Nggak mungkin dokter di sini salah diagnosa atau
dokternya bodoh gitu. Nah, mungkin ya, dokter tuh namanya dokter kan pintar kan. Kecuali salah lah namanya manusia. Tapi nggak mungkin salah. Diperiksa lagi ke sana malah nambah. Bukan 2 penyumbatan tapi 3 penyumbatan. Wah, kita udah semakin deg-degan ya. Tetapi hari sebelumnya saya dengan Yuni, waktu itu kami nggak bisa ngantar ya. Terus kita berdoa. Terus di situ saya berdoa dan mengurapi Mami ya dengan minyak urapan. Tapi sekali lagi bukan karena minyak urapannya ya. Saya juga banyak berkonsultasi sama beberapa hamba Tuhan bahwa kalau minyak urapan itu bisa dipakai bisa enggak terserah lah. Tapi bukan jadi satu kayak wah minyak ini sakti gitu, enggak. Itu memang bukan buat mengurapi ya. Saya urapi, kemudian saya ada rasa tenang ya, kemudian dapat kabar ketika kita mau doa ya waktu itu. Wah, kita sampai nunggu sampai 5:30 kalau salah ya kita doa. Ternyata hasilnya tidak, penyumbatannya 1 hilang, tinggal 65% dan membesar. Waktu saya tanya lagi sama dokter Dede Budiman, itu pembuluh darah emang bisa membesar? Itu karena mujizat sekali. Dia bilang, nggak mungkin tiba-tiba seperti itu. Dan kalau udah membesar seperti itu, kabar baiknya, itu plaknya, timbunannya bisa hilang, bisa larut. Itu kuasa Tuhan yang luar biasa. Itu nggak mungkin katanya kalau bukan karena mujizat Tuhan. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Ibu Ina boleh mengalami hal yang dahsyat ya, hal yang luar biasa. Dan tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah the power of God's presence, kuasa kehadiran Tuhan. Dan ternyata kehadiran Tuhan itu yang terpenting di atas segalanya. Karena kehadiran Tuhan itu menentukan segala sesuatu. Ya, perhatikan baik-baik statement ini. Kehadiran Tuhan itu terpenting di atas segalanya. Karena kehadiran Tuhan itu menentukan segala sesuatu. Oleh sebab itu melalui firman Tuhan pada hari ini kita akan mengerti tentang kehadiran Tuhan. Sama-sama ucapkan kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan. Dalam satu ibadah banyak orang mendeskripsikan ya kalau ibadah itu ruangannya harus enak, nyaman, adem. Nah, ini adem nggak, saudara? Adem? Kedinginan? Kepanasan? Nggak ya, adem ya. Terus musiknya harus enak didengar. Ya, WL-nya harus bisa ngangkat, ya. Kalau nggak bisa ngangkat, mesti fitness dulu, ya, supaya bisa ngangkat maksudnya gitu ya. Jadi terus kemudian pengkhotbahnya, pendetanya harus yang seger-seger, kalau bisa yang ganteng, yang cantik, terus yang lucu-lucu, gitu ya. Itu semua nggak salah, tetapi yang terpenting adalah kehadiran Tuhan. Banyak jemaat datang, ribuan mungkin, ya, pengkhotbahnya hebat, lucu, yang bawa puji-pujiannya bisa ngangkat, musiknya enak, sound systemnya udah high end punya yang terbaik. Tetapi Tuhan gak hadir, itu sia-sia semuanya. Ya, yang terpenting adalah kehadiran Tuhan. Demikian juga dalam hidup kita semua. Di dalam keluarga, Tuhan harus hadir di dalamnya. Kalau enggak, keluarga bisa hancur, saudara. Ya, suami istri ribut terus. Orang tua dengan anak ribut terus. Anak-anak pada ribut juga. Ya, menantu dengan mertua ribut. Ya, belum lagi kalau kita di dunia pekerjaan ya ketemu dengan orang-orang yang tidak satu frekuensi. Ya, kalau kita tidak satu frekuensi, teman-teman yang sudah punya bisnis, yang bekerja, profesional muda, kalau kita ngobrol sama orang-orang yang tidak satu frekuensi, itu akhirnya jadi ribut, karena nggak nyambung. Ya. Nah, pagi hari ini kita akan belajar lebih dalam tentang kuasa kehadiran Tuhan. Dan kuasa kehadiran itu, Tuhan itu bisa mengakomodir segala sesuatunya. Ya. Dan kita harus mengalami kuasa kehadiran Tuhan. Sama-sama katakan, saya harus mengalami kuasa kehadiran Tuhan. Nah, yang pertama-tama, kita harus memahami bahwa Tuhan Maha Hadir. Sama-sama ucapkan Tuhan Maha Hadir. Tuhan Maha Hadir. Kita baca dalam Mazmur 139 ayat 7 sampai 10. Ya, sama-sama baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Kemana? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku bagi yang menghormati, di situ pun engkau.
Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Ya. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan itu bisa maha hadir. Dia bisa hadir di mana saja. Dia bisa hadir di desa, di kota, di gunung, di lembah, ya, di tempat pekerjaan, di setiap rumah tangga. Dia bisa hadir. Dia maha hadir. Ya. Dia bukan hanya hadir di gereja. Dia bukan hanya hadir dalam satu KKR atau dalam satu kumpulan jemaat yang lebih dari 2.000 orang misalnya. Enggak, ya, tetapi dia maha hadir. Bahkan Tuhan hadir di sekelompok orang kecil. Ya. Dia tidak hadir hanya kalau orangnya 150 atau 2.000 baru aku hadir. Enggak. Tetapi 2-3 orang berkumpul di situ Tuhan hadir. Coba kita baca ayatnya. Ya, ini ayat-ayat pendahulu. Matius 18 ayat 20. Matius 18 ayat 20, sama-sama baca 1, 2, 3. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi ketika berkumpul dalam nama Tuhan, bukan berkumpul waktu ngegosip, bukan berkumpul pada waktu membicarakan bisnis, enggak, tetapi dalam namaku. Jadi di mana Tuhan dipermuliakan. Ya. Bisa, ya, kalau saudara kayaknya kalau gitu, kalau aku lagi nongkrong, Tuhan gak hadir dong. Bisa. Ketika saudara mau nongkrong, saudara berdoa dulu, Tuhan Engkau hadir ya. Sehingga setiap pembicaraan sebentar ketika aku nongkrong dengan teman-temanku di kafe, ketika aku berbisnis dengan teman-temanku berbisnis, itu Tuhan memimpin pembicaraan saya, urapi saya. Sehingga setiap orang ketika mereka mulai membicarakan bisnis, membicarakan gosip, membicarakan hal-hal yang lain, kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk memimpin segala pembicaraan itu ke arah kemuliaan Tuhan, memuliakan Tuhan, karena Tuhan hadir. Dan akhirnya apa? Mereka akan terpukau. Terpukau kenapa? Karena melihat kesaksian yang luar biasa. Mereka melihat ada Tuhan di dalam diri kita. Ya, jadi Tuhan ada di mana saja, kapan saja. Ya, Tuhan itu tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Nah, luar biasanya di zamannya sekarang kita, zamannya Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak terbatas ruang dan waktu. Tetapi kalau zamannya Yesus waktu dulu, ya, itu ketika Yesus melayani di Yerusalem, dia tidak tiba-tiba ada di Galilea gitu. Enggak, makanya banyak orang menunggu kedatangan Tuhan Yesus masuk ke satu kota. Mereka menunggu-nunggu, wah dia sang penyembuh. Mereka pada nunggu di pinggiran kota, ya pengen disembuhin oleh Tuhan. Tetapi zaman Roh Kudus tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Ketika saya membutuhkan Roh Kudus untuk membutuhkan pertolongan, teman saya di Amerika juga membutuhkan dalam waktu yang sama, jam yang sama. Itu Roh Kudus yang menolong. Jadi dia tidak terbatas ruang dan waktu dan tidak unlimited. Ya, kuasanya unlimited. Roh Kudus bilang misalnya kuasanya hari ini hanya untuk 100 kuota. Wah, cepat-cepat orang itu. Enggak. Pada waktu itu mungkin ada 1 juta orang yang memohon pertolongan. Itu kuasa yang tidak terbatas. Makanya pernah ada hamba Tuhan ngasih judul firman Tuhan, unlimited power. Ada kuasa yang tidak terbatas untuk menolong setiap kita. Amin. Siapa yang percaya Roh Kudus selalu menolong kita, angkat tangannya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya. Nah, kita akan baca ayat pokok hari ini. Itu tadi pendahuluannya bahwa Tuhan maha hadir ya. Ayat pokoknya dalam Yesaya 43 ayat 2. Yesaya 43 ayat 2. Yuk kita bicara dengan keras. 1, 2, 3. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ya, melalui ayat ini kita mencoba memahami bahwa ada kuasa kehadiran Tuhan. Kehadiran itu, Tuhan itu penuh dengan kuasa. Yang pertama, kehadiran Tuhan menyertai dalam setiap masalah. Sama-sama ucapkan, kehadiran Tuhan menyertai dalam masalah. Ya, kita baca di dalam Yesaya 43 ayat 2a-nya. Di situ dikatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Nah, di dalam Alkitab, air dalam bahasa aslinya itu sering melambangkan
masalah kehidupan manusia. Bahkan air yang besar, air bah, itu melambangkan suatu masalah-masalah yang besar yang bisa menenggelamkan orang, bahkan membinasakan. Keluaran 14 ada satu cerita di situ ketika di tengah ancaman Firaun, bangsa Israel menyeberang melalui Laut Merah atau yang bisa dikenal orang Laut Teberau. Tetapi mereka bisa menyeberang. Kenapa? Karena lautnya terbelah, dibelah dua oleh kuasa Tuhan, sehingga orang Israel bisa menyeberang, ya. Dan Tuhan membuka jalan di tengah-tengah ketidakmungkinan. Demikian juga di dalam kehidupan kita, saudaraku. Tuhan hadir di dalam setiap masalah kita, dan Tuhan bisa membuka jalan di mana tidak ada jalan dengan cara Tuhan. Amin. Apapun masalah yang sedang kita hadapi, Tuhan akan membukakan jalan. Nah, saudaraku, kemarin saya sempat searching waktu saya ditugaskan untuk membawakan firman Tuhan di Hyun, saudaraku. Nah, di Jepang, saudaraku, ya. Di Jepang itu banyak orang yang BD. Tahu BD? Bunuh diri. Ya. Mereka bunuh diri karena anxiety, karena kecemasan yang berlebihan. Nah, total statistik data tentang bunuh diri di Jepang di tahun 2023 aja, saudaraku, ya, itu mencapai 22.000 kasus dalam 1 tahun. Saudara kebayang nggak? Coba nih orang yang pintar, cepat menjumlah. Per harinya berapa kasus bunuh diri? 22.000 kasus dalam 1 tahun. Dalam seharinya berapa? Lebih dari 10 ya pasti. Puluhan kasus orang yang bunuh diri. Kenapa? Karena mereka nggak ada jalan keluar. Karena mereka nggak punya Tuhan. Itu baru loh, tahun 2025 yang lalu. Datanya baru keluar. Dan itu yang menyebabkan mereka bunuh diri. Dan masih banyak lagi masalah-masalah yang bisa menenggelamkan kita, bisa membinasakan kita, yang kita alami sehari-hari. Masalah dalam keuangan, masalah dalam rumah tangga, masalah di dalam kesehatan, masalah dalam pekerjaan. Itu kita harus menghadirkan Tuhan di dalam setiap masalah, sehingga ada apa? Ada jalan keluar. Seperti bangsa Israel, udah kepepet, nggak bisa kemana-mana. Tuhan bukakan jalan. Dia belah laut dengan kuasa Tuhan, sehingga ada jalan, ya, ada jalan keluar. Ya. Ingatlah Tuhan tidak hanya melihat kita ada dalam masalah, tetapi Tuhan hadir ketika kita ada masalah. Ya. Dan yang luar biasanya, saudaraku, kalau saudara tidak bisa mengatasi masalah itu, tadi soal orang-orang di Jepang, banyaknya anak muda, ya, 75% anak muda yang melakukan bunuh diri di sana. Mereka nggak ada jalan keluar, mereka cemas, akhirnya mereka jadi orang-orang yang pendek pemikirannya, bunuh diri aja. Gara-gara nggak bisa bayar kos katanya, gara-gara nggak bisa makan, gara-gara diputusin pacar. Itu kasusnya itu berulang dari tahun ke tahun. Dan itu yang bisa membuat orang menjadi pikirannya pendek, menjadi cemas. Kita juga kalau punya masalah jangan terlalu dipikirkan, seru, karena itu bisa membuat kita jadi stres, kita jadi cemas, anxiety, dan akhirnya apa? Punya penyakit GERD. Ya, kemarin saya ngobrol sama Pak Ting-Ting, Bapak Januar, penyakit GERD itu 80% seorang profesor dokter bilang itu karena kecemasan, bukan karena asupan, bukan karena makanan, tapi karena kecemasan terjadi jadi GERD. Dan GERD itu penyakit yang berbahaya, hampir sama kasusnya dengan penyakit jantung. Ya, oleh sebab itu saudara jangan pada cemas, ya. Apapun masalah saudara, apapun yang sedang saudara hadapi, hadirkan Tuhan di dalam masalah itu sehingga ada jalan keluar. Amin. Nah, ya, sekali lagi Tuhan tidak hanya melihat kita dalam masalah, tetapi Tuhan hadir dalam masalah itu. Ya, kita baca ayat pendukungnya di dalam Ibrani 13 ayat 5b. Baca dengan suara yang keras. Aku, 1, 2, 3. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji Tuhan buat kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu kita harus selalu hadirkan Tuhan di dalam setiap masalah yang kita hadapi.
Ya, masalah apapun juga, saudara, maka ada solusi daripada Tuhan. Ya. Ketika Tuhan tidak menghilangkan air bah, ya, ketika bangsa Israel menghadapi menghadapi laut di depannya, ya, tetapi Tuhan menyertai bangsa Israel. Demikian pula dalam kehidupan kita, Tuhan tidak menghilangkan masalah itu, tetapi Tuhan menyertai dalam setiap masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Amin, saudaraku. Ya, makanya ada lagu gini. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Itu ya kata-katanya. Coba sama-sama. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Dia selalu hadir, asalkan nanti di akhir saya akan bukakan rahasianya. Asalkan Tuhan mau kita undang, ya, di dalam setiap permasalahan kehidupan kita, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kehadiran Tuhan melindungi dari pencobaan dan serangan kuasa jahat. Ya, sama-sama ucapkan kehadiran Tuhan melindungi dari pencobaan dan serangan kuasa jahat. Kita baca di dalam tadi ayat yang tadi Yesaya 43 ayat yang kedua B. Ya. Di situ dikatakan, apabila engkau berjalan melalui api, ya, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ya. Nah, api di sini melambangkan pencobaan dan serangan kuasa jahat. Kalau saya baca di dalam kamus Alkitab, ya. Kita baca lagi ayat pendukungnya dalam 1 Petrus 1 ayat 7. 1 Petrus 1 ayat 7. 1, 2, 3. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya, jadi api itu melambangkan pencobaan yang akan memurnikan iman kita, dan juga api itu melambangkan panah api, kuasa serangan-serangan daripada kuasa kegelapan. Ya, seringkali ketika kita menghadapi api itu menyakitkan, tetapi ingat, Tuhan melindungi kita. Amin. Ya, contoh di dalam Daniel 3 ayat 25. Ya, di situ pada waktu itu Sadrak, Mesakh dan Abednego harus masuk ke dapur api, tetapi Tuhan menyertai di dalam api itu. Ya, kita baca ya. Dalam Daniel 3:25. Daniel 3:25. Jadi Tuhan menyertai ketika kita menghadapi api pencobaan dan juga serangan dari kuasa kegelapan. Sama-sama baca 1, 2, 3. Tetapi belum ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Jadi yang dimasukkan ke dapur api pada waktu itu siapa? Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Tetapi pada waktu di dalam api orang-orang melihat ada 4. Yang satu katanya seperti anak dewa. Itu Tuhan sendiri yang menyertai. Jadi ketika ini melambangkan ketika kita menghadapi pencobaan, Tuhan izinkan pencobaan itu ada dalam kehidupan kita. Bahkan ada serangan kuasa kegelapan. Api itu melambangkan panah api dari si jahat menyerang kita. Tuhan melindungi kita. Dia melindungi kita dari semua bahaya. Api itu sangat bahaya. Dan api itu bisa membakar, bisa membinasakan. Tetapi ketika Tuhan hadir di dalam pencobaan, ya, Tuhan melindungi kita. Amin. Tuhan melindungi kita sehingga tidak ada satupun rambut yang bisa terbakar atas izin Tuhan. Ya, di sini dikatakan
Tuhan, ayat yang tadi terakhirnya dikatakan bahwa dan rupanya api tidak membakar mereka. Ya. Oh, nanti ayat selanjutnya. Ya. Ketika Sadrak, Mesah dan Abednego masuk ke dalam dapur api tidak menghanguskan mereka karena Tuhan hadir bersama dengan mereka. Tuhan tidak mencegah kita masuk ke dalam api, tetapi janji Tuhan apa? Api tidak akan membakar kita. Amin. Karena apa? Tuhan melindungi kita. Termasuk panah api dari si jahat itu tidak akan pernah kena sama kita. Jadi jangan pernah takut dengan kuasa jahat, kuasa setan, kuasa apalagi kuasa sakit penyakit, kuasa dukun-dukun, disantet lah itu. Jangan pernah takut. Itu sudah Tuhan lindungi kita dari semua serangan-serangan si iblis. Dan Tuhan sudah kalahkan. Ada perlindungan total dari Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, kuasa kehadiran Tuhan itu memberi ketenangan. Sama-sama katakan memberi ketenangan. Memberi ketenangan. Nah, itu. Ya, kita baca di dalam Mazmur 46 ayat 2. Jadi ketika Tuhan hadir itu kita memberikan rasa tenang gitu ya. Saudara pernah rasain nggak gitu? Ya. Pernah rasain tenang nggak? Ketika misalnya saudara butuh duit, besok harus ada 20 juta misalnya untuk anak-anak sekolah. Saudara tenang kalau ada apa? Kalau ada duit. Nah, rasa tenangnya seperti itu, saudara. Ketika Tuhan hadir, dia memberikan ketenangan. Aneh. Dia tuh memberikan ketenangan. Setelah ketenangan itu terjadi, baru ada mujizat dinyatakan. Ya, kita akan baca dalam Mazmur 46 ayat 2. Mazmur 46 ayat 2. Sama-sama baca 1, 2, 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kenapa kita menjadi tenang? Karena Tuhan melindungi kita. Kenapa kita menjadi tenang? Karena Tuhan kekuatan kita. Kenapa kita menjadi tenang? Karena Tuhan penolong kita. Amin. Ya. Dalam Daniel 3 tadi ya, ketika Sadrak, Mesah dan Abednego masuk ke dapur api, contoh yang sama. Mereka tidak mati terbakar, ya, karena Tuhan hadir di sana. Di situ dikatakan ada 4 orang di sana dan mereka berjalan-jalan. Jadi artinya ketika Sadrak, Mesah dan Abednego dimasukkan ke dapur api dan katanya ada beberapa penjelasan, api itu dipanaskan 7 kali lipat. Artinya ada sesuatu yang bisa membahayakan mereka. Tetapi ketika Tuhan hadir, mereka malah jalan-jalan, saudara. Jalan-jalan di tengah api itu melambangkan satu ketenangan yang luar biasa. Kalau nggak percaya, saudara ya, saudara nanti ada apa gitu di rumah ya, ada binatang kecil, coba deketin sama api. Wah, dia nggak tenang gitu, saudara. Dia melarikan diri, betul nggak? Katanya yang bawanya Sadrak, Mesah dan Abednego ini aja jarak 2 meter, dia mati karena kepanasan. Di dapur api itu dipanaskan 7 kali lipat. Itu melambangkan satu penderitaan, melambangkan satu bahaya di sekeliling kita. Tetapi ketika Tuhan hadir, mereka mendapatkan ketenangan. Mereka malah jalan-jalan. Jadi kalau saudara lagi gelisah karena masalah, ya, aduh, kalau orang dunia butuhnya apa? Healing, ya, supaya tenang katanya ya. Melihat yang hijau-hijau ya di sawah, ya. Saudara, kita punya Tuhan. Hadirkan Tuhan. Itu yang akan membuat kita menjadi tenang. Amin. Ya. Ketika kita menghadapi masalah-masalah di dalam rumah tangga, masalah kesehatan tadi yang seperti Ibu Ina hadapi, ya. Masalah-masalah dalam keluarga, masalah keuangan, masalah pekerjaan, itu yang kadang-kadang membuat kita menjadi, aduh ini udah gak tahan ini, pencobaan dan semua masalah-masalah. Hadirkan Tuhan. Itu akan membuat kita menjadi tenang. Amin. Tenang aja. Dan ketika kita tenang, kita bisa melihat pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Dengan cara Tuhan yang ajaib, Tuhan akan menolong kita. Amin. Amin. Oke, itu yang ketiga. Yang terakhir, kehadiran Tuhan membawa kemenangan. Sama-sama katakan, kehadiran Tuhan membawa kemenangan. Kita baca ayatnya. Roma 8:31. Roma 8 ayat 31. 1, 2, 3. Sebab itu, apakah yang akan dikatakan tentang semuanya itu? Jika siapa Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Jadi ketika Tuhan hadir,
Dia ada di pihak kita. Betul nggak saudara? Ya, Dia hadir, Tuhan di pihak kita. Siapa yang melawan kita? Masalah, ada musuh-musuh, ada orang yang berbuat jahat, tidak ada yang bisa melawan. Dan kemenangan itu Tuhan berikan. Ya, Keluaran 14, 16 dan 17. Kita akan baca Keluaran 14, 16 dan 17. 1, 2, 3. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut itu di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga apa? Mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orang-orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaan. Jadi ketika bangsa Israel menyeberang, ya, udah sampai di seberang, itu tentara Mesir tanpa ragu-ragu mereka menyusul, karena mereka punya pasukan yang luar biasa, masuk semuanya ke laut lagi. Ya, mereka tidak bertanya-tanya, wah ini kenapa ada laut bisa kering, ya enggak. Pokoknya tanpa berpikir lagi mereka masuk. Tetapi di tengah-tengah lautnya tertutup lagi. Ini melambangkan ketika Tuhan hadir, itu kemenangan diberikan buat kita tanpa kita berperang. Ya, orang Israel menang pada waktu itu tanpa mereka harus melawan orang bangsa tentara Mesir. Ya, sama dengan kita. Ketika kita membiarkan Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, di dalam setiap masalah kehidupan kita, maka Tuhan akan memberikan kemenangan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Itu nggak kepikir, ya. Nah, kenapa bisa menang? Kok bisa menang? Ya, ketika Tuhan hadir, Dia bukan hadir dia di belakang, ya. Oh, saya mau nonton aja lah. Nanti kalau udah mau kalah baru gua enggak, saudaraku. Tuhan dari awal Dia berjanji buat kita, menyertai kita. Dia tidak hadir di belakang, Dia tidak hadir di tengah, tetapi Dia hadir di depan kita. Udah pasti, saudaraku. Kalau seorang yang luar biasa hadir di depan, itu udah pasti menang. Amin. Kenapa bisa menang? Karena Tuhan hadir di depan. Coba kita baca ayatnya. Tuhan hadir di depan, ya, apa di belakang? Ini janji buat kita semua, saudara. Jadi saudara jangan takut, jangan gelisah, jangan galau. Tuhan hadir di depan kita. Baca sama-sama dengan suara yang keras, ya, supaya firman Tuhan pada hari ini akan tempel terus, simpan dalam hati, dan sekali waktu saudara pasti mengalami hal ini. Ulangan 31 ayat ke-8. 1, 2, 3. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggal engkau. Jangan takut dan janganlah patah hati. Sekali lagi baca ayatnya. 1, 2, 3. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di mana? Di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan jangan patah hati. Bilang sama sebelahnya jangan takut. Bilang sama sebelahnya jangan patah hati. Karena Tuhan berjalan di depan kita. Dan bukan Dia mengutus Michael, kepala malaikat. Dia mengutus anak buahnya lagi, satu kompi misalnya, ya, malaikat-malaikat. Jaga itu Bapak Teddy, jaga itu Bapak Jokan, enggak. Tetapi Tuhan sendiri yang berjalan di depan. Wah, luar biasa. Artinya apa? Full protection. Saudara pernah dikawal sama patwal? Pernah? Pernah nih, Maya mah sering. Sama itu kan, sama ibu kan, ikut kan, sama bosnya. Saudara, kalau di depan ada patwal, apalagi patwal itu patwal yang ada, katanya ada patwal ring 1, ring 2, dan 3, ada yang bebas. Kalau patwalnya patwal buat wakil presiden atau presiden, wah itu nyingkir semua. Saudara pasti merasakan satu keamanan yang luar biasa. Ini patwalnya Tuhan Yesus loh. Ya, coba kita bangga gak sih sekarang? Tuhan tuh berjalan di depan kita, saudara. Oleh sebab itu setiap masalah apapun juga, sebesar apapun, segede apapun juga, ya, kita pasti menang. Amin. Kita pasti menang. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, amin. Ya, karena Tuhan sendiri akan berjalan di depan kita. Nah, terakhir,
Jadi betapa pentingnya Tuhan hadir. Amin. Sama-sama katakan penting Tuhan hadir. Nah, bagaimana caranya Tuhan hadir? Undang Tuhan dan menyembah. Undang Tuhan dan menyembah. Kalau saudara ngadain party, supaya teman-teman pada datang gimana? Pesta maksudnya pesta ulang tahun lah, pesta pernikahan. Supaya mereka pada datang gimana? Diundang. Sama dengan Tuhan. Dia juga maha hadir. Tetapi kalau saudara nggak undang, dia nggak akan hadir. Nggak akan. Ada beberapa ayat yang mendukung hal ini. Bahkan Tuhan mengajarkan itu ketika kita berdoa. Jadi ketika kita berdoa, kita minta Tuhan hadir dalam hidup saya. Kita minta hadir dalam permasalahan yang sedang kita lewati saat ini. Kita minta Tuhan hadir. Ya. Dia nggak tiba-tiba, ini ada masalah nih, dia hadir. Gitu ya. Wah, ibu itu ada masalah, saya hadir. Gitu ya. Jadi ada satu poin di mana kita harus minta, harus undang Tuhan hadir. Ya. Kita baca, nggak usah kita baca. Di Matius 6. Di Matius 6 tentang doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Itu yang pertama. Ketika kita memuliakan Tuhan, Tuhan minta apa dalam doa itu? Datang kerajaan. Itu artinya undangan kepada Tuhan untuk dia hadir dalam hidup saudara. Makanya setiap hari saudara ketika saudara berdoa, Tuhan hadir dalam hidupku, agar kita merasakan kuasa kehadiran Tuhan yang luar biasa. Ya, maka ketika Tuhan hadir, masalah apapun menjadi enteng. Itu bahasa Jepangnya enteng. Menjadi ringan sekali. Mau masalah rumah tangga, mau masalah pekerjaan, mau masalah kesehatan, mau masalah apapun juga, kita bisa mengatasinya bersama dengan Tuhan. Bahkan Tuhan membela kita, bahkan Tuhan membukakan jalan buat kita. Amin. Ya, puji Tuhan. Dan kemudian menyembah Tuhan. Agar Tuhan hadir itu, pertama kita harus mengundang, kedua menyembah Tuhan. Ya, coba kita baca ayatnya dalam Mazmur 22 ayat 4. Ayat 4. Mazmur 22 ayat 4. Nah ini. Sama-sama baca 1, 2, 3. Padahal Engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Jadi ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, dia hadir di tengah-tengahnya. Dia bersemayam, itu artinya dia hadir. Dia bukan hanya hadir di gereja. Ketika saudara menyembah Tuhan di rumah, dia hadir. Amin. Bahkan di tempat pekerjaan. Bagaimana menyembahnya? Kalau di gereja mungkin saudara angkat tangan, memuji dan menyembah Tuhan. Di rumah juga saudara bisa angkat tangan. Di tempat pekerjaan saudara angkat tangan juga. Nggak usah saudara ya. Nanti saudara, ini orang apa ya? Apalagi kalau bahasa roh di tempat pekerjaan, wah ini kerasukan orangnya. Enggak, saudara menyembah Tuhan dalam hati. Dia bisa kita sembah, kita connected terus dengan Tuhan. Dan kita menyembah, kita rasakan kenyamanan. Dalam perjalanan, kita bisa menyembah Tuhan. Nggak usah tutup mata saudara ya. Ketika saudara nyetir ya, kalau tutup mata nanti tabrakan saudara ya. Itu salah saudara sendiri. Tapi menyembah Tuhan hatinya, waduh damai saudara. Ya, ketika Tuhan hadir, kita bisa rasakan kedamaian. Itu yang luar biasa ya. Puji Tuhan. Makanya ada lagu. Jadi dimanapun, kapanpun kita selalu menyembah Tuhan ya. Pertama, agar Tuhan hadir tadi kita harus undang. Ya, kedua, kita menyembah Tuhan. Makanya ada lagu gini. Datanglah sekarang, itu seperti undangan buat Tuhan. Penuhi kami terus dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Datang Tuhan, agar Tuhan mengurapi kita. Ya, puji Tuhan. Biar firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan kekuatan buat kita semua. Puji Tuhan. Saya akan closing statement.
Saya undang tim untuk maju ke depan. Ya. Biarlah Tuhan hadir dalam hidup kita, saudara. Ya. Sehingga kuasanya dapat saudara alami. Tuhan menyertai dalam setiap masalah. Tuhan melindungi. Tuhan memberikan ketenangan. Dan Tuhan memberikan kemenangan. Kita baca itu sama-sama. 1, 2, 3. Biarlah Tuhan hadir di dalam hidupmu, sehingga kuasanya saudara alami. Tuhan menyertai dalam setiap masalah. Tuhan melindungi. Tuhan memberi ketenangan. Tuhan memberikan kemenangan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Alami kuasa Tuhan, ya, dan undang Dia, sembah Dia, maka Dia akan hadir. Alami kuasa kehadiran Tuhan, the power of God's presence dalam hidup saudara. Haleluya. Tundukkan kepala saudara sebentar. Renungkan kepada firman Tuhan yang sudah datang kepada kita pada saat ini. Pertanyaan yang harus saudara tanyakan kepada hidupmu: sudahkah Tuhan hadir dalam hidup saudara? Sehingga saudara bisa mengalami kuasa Tuhan. Ketika Dia hadir, Tuhan menyertai dalam setiap masalah. Ketika Tuhan hadir, Dia melindungi kita dari berbagai hal. Ketika Tuhan hadir, Dia memberikan ketenangan yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Dan ketika Tuhan hadir, Dia memberikan kemenangan. Mari saudaraku, tiap-tiap hari undang Dia hadir dalam hidup saudara. Sembah Dia. Maka kita akan merasakan kehadiran Tuhan dan mengalami kuasa kehadiran Tuhan dalam hidup saudara. Kasih karunia
selama ini Tuhan kami menghadapi masalah-masalah yang sedang kami hadapi, masalah yang sangat rumit, masalah dalam keuangan, masalah dalam rumah tangga, masalah dalam pekerjaan, masalah-masalah kami dalam kesehatan. Kami seringkali menjalaninya sendiri saja. Tapi melalui firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kami, ketika kami mengundang Kau hadir dari setiap masalah yang ada, maka Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Pasti Tuhan memberikan ketenangan. Pasti Tuhan memberikan perlindungan yang total. Pasti Tuhan memberikan kemenangan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan melakukan firman Tuhan, menyembah-Mu dalam tiap saat. Pada waktu kami ada di rumah, pada waktu kami ada di dalam perjalanan, pada waktu kami bekerja, pada waktu kami melakukan aktivitas kami Bapa. Biar hati kami senantiasa menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan biarlah kami bisa alami kehadiran Tuhan. Dan kami bisa rasakan kuasa kehadiran Tuhan yang luar biasa. Mulai hari ini, ketika kami melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami akan melihat perkara-perkara ajaib terjadi dalam kehidupan kami. Itu akan berlaku dari mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang sudah menerima firman Tuhan dan diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Kita akan dengarkan pembinaan. Puji nama Tuhan. Shalom. Ya, semua merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Ya. Nah, saya akan mengumumkan minggu ini jadwal ibadah hari Rabu ada ibadah doa puasa ya. Jadi saudara mari kita terus tingkatkan. Bukan hanya doanya tapi puasa juga kita mendisiplinkan diri ya. Yang belum mulai ikut puasa yuk. Kita bersehati, apalagi para pelayan Tuhan butuh tadi ya, benar-benar kehadiran Tuhan. Termasuk kita juga mendisiplinkan rohani kita. Hari Rabu ini jam doanya jam 5 sore kami mengundang seluruh pelayan Tuhan dan juga jemaat untuk bisa hadir bersama-sama berdoa ya. Karena doa membawa perubahan dan doa juga membawa ketenangan. Makanya salah satunya kemarin waktu dengar kabar Mami dapat mujizat, saya percaya itu juga berkat dukungan doa-doa saudara-saudara semua di sini. Terima kasih untuk dukungan dan perhatian Bapak Ibu semuanya ya. Dan juga hari Kamis ini ada House of Blessing di rumah Ibu Dewi ya, jam 6 sore. Jadi kita akan bersama-sama berangkat dari tempat ini jam setengah 6 sore ya. Mudah-mudahan Bapak Robert juga bisa gabung nih. Jauh ya dari sana ya. Tapi siapa tahu ya, jika ada kesempatan dan waktu bisa hadir. Pada pagi hari ini pun Bapak Robert bawa temannya. Bapak siapa tadi lupa, maaf. Pak Setia Budi, boleh berdiri di situ aja Pak. Kita kasih selamat datang keluarga GBS Kalvari. Terima kasih. Hari ini juga ada keluarga dari Bandung ya, betul ya? Di atas ada nggak? Ada. Ada keluarga Bapak Herman dan Ibu Emi, betul ya? Selamat datang di GBS Kalvari. Kemudian hari Jumat ini bagian Kalvari Men. Ya, Kalvari Men mengadakan ibadah atau sharing jam 5 sore di tempat ini. Dan jangan lupa Jumat ini ada juga Midweek Worship Community. Nanti saudara bisa pantengin di YouTube GBS Kalvari jam 8 malam. Ya, saudara pasti akan dapat berkat. Jadi kalau di antara saudara ada yang belum subscribe atau mengikuti, boleh pencet tombol subscribe nih ya. Jadi nanti dikasih notifikasi YouTube channel GBIS Kalvari. Tapi yang subscribernya udah 800 lebih ya, karena ada 2 YouTube channel, yang satu dikendalikan sama multimedia kita Bapak Hasan gitu ya, tapi ada satu lagi yang subscribernya udah banyak. Nah itu Midweek Worship Community-nya ada di situ ya. Kemudian hari Sabtu ini ada Kalvari Flick ya, atau kita mau nonton bareng yang kaum muda. Open gate jam 3 sore ya. Mau nonton apa? Mari datang hari Sabtu jam 3 sore ya. Kemudian hari Minggu ada ibadah raya dan juga ibadah Kalvari Kids jam 8 pagi seperti ini ya. Terima kasih, biar kita terus semangat ya. Ingat bahwa kehadiran Tuhan itu nyata. Kalau kita benar-benar
menyadari atau terus menyatakan Tuhan dalam kehidupan. Bukan hanya di dalam gereja aja kita menemukan Tuhan, tetapi ketika saudara beraktivitas, Tuhan hadir. Ya, kita akan berdoa sekali lagi untuk persembahan yang akan dijalankan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah, pagi yang penuh berkat. Kami percaya firman Tuhan itu juga merupakan satu harta buat kami semua. Tuhan Yesus bekal untuk kami melangkah di dalam kehidupan ini. Jika saat ini Tuhan kami ada kesulitan-kesulitan, itu bukan berarti Tuhan membiarkan kami, tapi justru disitulah akan dinyatakan kuasa Tuhan dalam kehidupan kami, kehadiran Tuhan nyata. Biar Tuhan kami juga terus diajar lewat firman Tuhan, supaya kami tetap mengandalkan Tuhan, tidak berjalan sendiri, tetapi kami percaya bahwa ketika Tuhan menyertai berjalan di depan kami, maka setiap apapun yang kami harus lewati pasti mendapatkan keberhasilan dan kemenangan. Biarlah pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, kemenangan terjadi dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan akan menyucikan setiap hati-hati kami, supaya kami juga belajar memberikan yang terbaik, memberi dengan tulus, memberi dengan sukacita. Karena kami percaya ketika kami memberi dengan penuh kasih, dengan sukacita dan tulus, Tuhan juga akan memberkati setiap kehidupan kami. Dan biarlah uang-uang yang pada saat ini dikumpulkan terus bisa dipakai untuk pekerjaanmu di tempat ini. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami siap untuk memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan jalankan persembahan dijalankan satu kali, berikan dengan hati yang sukacita. Saudara siap untuk merasakan kuasa daripada Tuhan, amin? Amin. Yang siap untuk merasakan kuasa Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan beribadah pada pagi hari ini. Menyembuhkan yang terluka.
sungguh luar biasa pada pagi hari ini. Kau dahsyat Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kuasa Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan kami. Dan kami mau Tuhan mulai detik ini, dalam setiap saat Engkau hadir dalam kehidupan kami Bapa. Maka kami semua akan mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan banyak orang juga bisa melihat Yesus menyertai kehidupan kami. Roh Kudus selalu menolong kami, sehingga banyak orang boleh memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kami yang diberkati. Terima kasih Bapa. Tanamkan firman Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, dimateraikan supaya sekali waktu Tuhan Yesus, ketika kami membutuhkan perkataan-perkataan firman itu, ketika kami dalam kelemahan, ketika kami dalam pencobaan, ketika kami dalam menghadapi masalah-masalah yang besar, badai kehidupan ini, firman itu akan muncul, memberikan kekuatan buat kami, memberikan solusi dan jalan keluar. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk hari ini, hari Minggu yang penuh dengan berkat Tuhan, hari Minggu yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Dan kami akan terus lihat Tuhan yang hebat terjadi dalam kehidupan kami. Kami akan mengalami mujizat, kami akan mengalami perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kami, karena Tuhan mengerjakannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bangga punya Tuhan seperti Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Yesus, dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita, siap untuk menerima berkat Tuhan. Saudaraku kekasih, pulanglah dengan membawa berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu. Mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima semua berkat itu di dalam nama Tuhan